Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajar Fatahillah Channel, channel yang berisi tentang edukasi, buku, dan pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Public Speaking Mastery, 16 Rahasia Meningkatkan Kemampuan Berbicara di Depan Umum, karya Ongki Hojanto. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang berkenan untuk mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar teman-teman terus update informasi video terbaru tentang edukasi dan buku dari channel ini. Terima kasih. Ini dia Public Speaking Mastery. Tentang penulis ini bernama Ongki Hojanto, seorang trainer public speaking yang sudah berpengalaman di Indonesia dengan berbagai macam training-training yang dilakukannya. Kemudian dia muridnya dari Tung Desem Waringin, salah satu motivator Indonesia terbaik, kemudian juga Andri Wongso dan lain sebagainya. Beliau memiliki program Public Speaking Academy, kemudian juga memiliki berbagai macam sertifikasi NLP baik dalam negeri maupun di luar negeri. Buku ini terdiri dari 17 bab. Ada 16 bab itu rahasia-rahasia public speaking dan satu bab merupakan tentang atau pengertian public speaking. Jadi di sana disebutkan sejarahnya public speaking, komponennya apa saja, kemudian tantangan dan sebagainya, itu disebutkan di awal-awal bab. Nah, menarik di sini tentang bab pertama ini ada sebuah kutipan menarik. Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Jadi di bab pertama ini akan dibahas tentang kenapa kita harus menguasai public speaking, sejarahnya apa saja, kemudian juga ada data-data dan fakta-fakta tentang public speaking. Kemudian ada sejarah, manfaatnya seperti apa, kemudian ada tahapan-tahapannya, metode public speaking itu dijelaskan di sini apa saja, ada presentasi, ada argumentasi, ada protesis dan sebagainya. Kemudian ada yang naskah-naskah yang harus disiapkan. Jadi benar-benar sampaikan secara detail ya apa itu public speaking sehingga kita bisa mengenal dan mempelajarinya lebih nyaman dan enak karena kita mengetahui apa itu public speaking. Nah, kemudian yang menarik ini adalah di bab pertama tentang bagaimana kita menjadi seorang mastery atau menjadi seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Nah, di sini sebutkan bahwa sukses itu adalah 1% bakat dan 99% kerja keras. Artinya untuk menjadi seorang yang mahir berbicara di depan umum, baik sebagai seorang MC atau seorang penyiar radio misalnya, itu adalah dengan berlatih, dengan banyak berlatih. Karena seorang yang berlatih selama misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam per minggu dengan orang yang berlatih selama 8-10 jam per minggu itu tentu berbeda hasilnya. Nah, makanya di sini dijelaskan bagaimana cara melatihnya. Nah, di sini ada 7 cara agar menjadi seorang master. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman diri sendiri. Menceritakan pengalaman pribadi kepada orang lain, menceritakan kesuksesan perjalanan hidup mulai dari kecil sampai sekarang misalnya, untuk bisa diambil hikmahnya dan inspirasinya. Kemudian yang kedua, jika tidak punya pengalaman sendiri, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, menceritakan pengalaman kesuksesan orang lain, misalnya pengusaha terkenal, public speaker yang terkenal, atau siapapun itu. Yang ketiga, berbicara di depan cermin. Nah, ini juga untuk melatih bagaimana kita bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa tahu apa kelebihan dan kekurangannya dengan berlatih di depan cermin. Kemudian ada juga yang keempat, berbicara kepada siapapun yang mau mendengar, bisa pasangan, teman,
keluarga, artinya orang-orang yang mau mendengarkan kita dan memberikan feedback kelemahan dan kekurangan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, bicara selagi berkendara. Nah, ini yang sering saya lakukan ketika nyetir mobil atau motor, itu sering berbicara sendiri untuk melatih intonasi, vokal, dan sebagainya agar bisa lancar ketika nanti menghadapi atau ketika berbicara di depan umum. Kemudian yang keenam, berbicara saat mandi, dan yang ketujuh, berbicara setiap kali ada kesempatan. Misalnya ulang tahun anak, ulang tahun teman, atau misalnya diminta untuk pendapat di RT, di rapat. Nah, itu bicara aja gitu ya. Itu untuk melatih kepercayaan diri kita di depan umum. Nah, itu 7 latihan yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menjadi seorang yang public speaking mastery sesuai dari buku Mas Ongki Hojanto ini. Nah, menariknya buku ini kalau saya bilang benar-benar daging, karena di sini selain berbicara tentang teknik public speaking, juga ada berbicara tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Kemudian ada rahasia-rahasia atau teknik-teknik public speaking sampai pada evaluasinya. Jadi benar-benar sangat komplit dalam satu buku yang kurang lebih berjumlah 200 halaman ini, tapi isinya tuh sangat lengkap sekali gitu ya. Tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan agar bisa lancar berbicara di depan umum. Nah, misalnya di sini di bab berikutnya ini, rahasia kedua ini ada bagaimana cara mengatasi rasa takut ya. Ada 5 cara yang ditempuh ketika kita mengatasi rasa takut. Yang pertama, penyesuaian diri atau kebiasaan diri. Tadi yang sering kita lakukan ya, banyak berlatih dan sebagainya. Kemudian pernapasan, di sini juga dijelaskan teknik pernapasan yang harus dilakukan agar bisa tenang dalam menghadapi atau dalam berbicara di depan umum. Ketiga, ada perubahan bahasa tubuh dari mulai berdiri, duduk, kemudian menggerakkan tangan, sebagainya, lompat-lompat. Nah, ini juga dijelaskan di sini. Nah, selain itu ada pemanasan, dan yang kelima adalah penjangkaran atau answer. Ini yang menarik ya, karena yang kelima ini adalah bagaimana kita membuat otak kita berpikir bahwa kita percaya diri gitu ya. Nah, kemudian di bab-bab lainnya ini ada berbagai macam rahasia-rahasia. Rahasia 3 itu menyenangkan audiens, kemudian ada lagi rahasia 4 mengetahui tipe-tipe audiens, rahasia 5 teknik pembukaan pidato yang powerful, kemudian rahasia 7 ada tentang teknik penutupan yang berkesan, rahasia 8 ada kata-kata yang menghipnotis, rahasia 9, buat aturan agar Anda tidak diatur. Yang ke-10, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan yang sulit. Rahasia yang 11, mengatasi keadaan darurat. Rahasia yang ke-12, pakaian untuk bisa berbusana yang baik, dress for success. Rahasia ketiga adalah showmanship, cara menyampaikan pesan secara nonverbal lewat mata, tangan, dan suara. Kemudian yang ke-14, cara penataan tempat duduk pun di sini dijelaskan atau disampaikan caranya. Rahasia yang kelima adalah teknik mengajak audiens terlibat dalam presentasi atau dalam acara. Dan terakhir, bicara tanpa persiapan. Nah, ini juga ada rahasianya. Ketika suatu saat kita berbicara tanpa persiapan, apa teknik yang harus dilakukan. Nah, itu semua adalah 16 rahasianya. Teman-teman bisa baca karena ini sangat-sangat luar biasa buat teman-teman yang ingin belajar public speaking, baik sebagai seorang MC, penyiar radio, penyiar TV misalnya, atau YouTuber, itu juga bisa belajar dari buku ini karena ini materi yang sangat-sangat daging banget gitu ya, isinya sangat lengkap, dan ya cara-caranya pun sangat gampang kita lakukan untuk dipraktekkan. Terakhir yang menarik di sini juga ada teknik vokal yang bisa kita pelajari. Jadi itulah kenapa saya bilang ini sangat lengkap. Jadi ada teknik vokal yang bisa teman-teman pelajari di buku ini. Misalnya tentang tone, tentang power, kemudian tentang timbrenya seperti apa, kecepatannya, tempo, speednya, volume, cara bernapas. Jadi dijelaskan dengan sangat lengkap di buku ini. Teman-teman harus banget baca buat yang ingin belajar tentang public speaking atau lancar berbicara di depan umum. Untuk desain covernya ini menarik ya, karena di sini ada foto sang penulis dengan mayoritas warna hitam dan tulisannya warna oranye dan putih.
Ya mungkin ini karena rahasia, yang disampaikan adalah rahasia, makanya cover itu warna gelap dengan wajah sang penulisnya. Untuk gaya bahasanya, ini gaya bahasanya menarik. Selain menampilkan data dan fakta, juga gaya bahasa sehari-hari yang bisa kita cerna dengan sangat mudah gitu ya. Jadi kita bisa tidak perlu banyak buka kamus atau banyak berpikir tentang istilah-istilah, karena di sini dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh sang penulis. Untuk bobot isinya, nah ini sangat menarik, sangat daging sekali saya bilang, karena ada data dan fakta, ada sejarah, ada teknik-teknik, cara-cara kita bisa menjadi seorang public speaking yang baik. Selain itu juga ada persiapan-persiapan yang dilakukan, jadi benar-benar lengkap dari nol sampai sukses. Jadi buat teman-teman ini sangat direkomendasikan sekali untuk bisa dibaca supaya bisa menjadi seorang public speaking yang baik. Baik itu di tingkat yang levelnya misalnya RT maupun sampai nasional sebagai seorang pejabat misalnya, atau bahkan sebagai seorang YouTuber. Nah, itu dia sekilas buku tentang Public Speaking Mastery, 16 rahasia meningkatkan dan melejitkan karir dengan public speaking, karya Mas Ongki Hojanto ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan sedikit insight ya, meskipun nggak banyak, tapi sedikit isi dari buku ini. Biar nggak spoiler, teman-teman baca aja karena ini sangat-sangat menarik sekali. Nah, buat teman-teman yang berkenan dan suka dengan channel ini, silahkan bisa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru sekilas buku dari channel ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Fajar Fatahillah, Booktuber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.